kenapa dia jadi nendang-nendang semua barang di rumah, terus kenapa tiba-tiba terus dia ngobrak-abrik kasur gitu kan, terus kamu kenapa, kamu ngapain kayak gini, iya aneh deh ya gitu kan, terus kayak tiba-tiba saya dicek aja gitu. Iya gitu. Dan itu di situasi tidak ada orang? Tidak ada orang, sepi? Iya. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Aku pernah mengira cinta adalah takdir Tuhan yang harus dijaga, karena itu menyembuhkan. Seminggu sebelum akad, ternyata aku tahu lelaki yang kucintai hanyalah bayangan semu, tenggelam dalam pinjol dan judol. Namun pernikahan harus tetap berjalan. 5 bulan kemudian, surga yang dijanjikan pernikahan berubah jadi neraka kekerasan yang tak kunjung padam. Hingga akhirnya aku sadar, kebahagiaan tidak bisa ditunggu dari perubahan orang lain. Perempuan harus berani menciptakannya sendiri, dengan langkah dan luka yang kita pilih sembuhkan, meski mungkin tanpa cinta. Dalam sunyi aku berdoa, dan Tuhan menjawab lewat tangan ibu, pelukan adik, bahkan almarhum ayahku serta sahabat yang tak lelah menopang. Dari reruntuhan itu aku berdiri lagi. Aku tahu Tuhan tak pernah memerintahkan perempuan untuk bertahan dalam derita di bawah pria. Kini aku merdeka. Aku tahu selamat bukan berarti kalah, tapi menang karena pulang pada diri sendiri. Ya, alhamdulillah ketemu lagi sama sahabat ngantor saya dulu. Zaman masih di politik ya, betul. Mbak Nurul, Kamila. Iya. Mbak Abar, Mbak Hanum. Baik banget sekali Mbak Nurul. Tambah kurus ya kayaknya ya? Iya, saya sengaja diet. Oh oke. Karena mau setelah move on tuh kan ya? Iya betul, menambah nilai jual. Ya, kita bertemu dengan pejuang tangguh perempuan kita, Mbak Nurul Kamila. Ini sahabat saya sendiri dan ini terasa spesial karena I was part of your journey, life journey ya. Hingga akhirnya Mbak kuat, Mbak tetap solid, Mbak bisa move on gitu. Dan aku bangga banget. Wah, makasih loh Mbak Hanum. Kayaknya kalau Mbak Hanum nggak ada juga saya kayaknya kurang lengkap deh hari ini. Mbak Nurul, boleh dong diceritain ya. Meskipun tadi kita di package sudah cerita ya tentang gimana sih Mbak Nurul juga menjadi mungkin satu di antara jutaan perempuan di sana yang pernah mengalami pengalaman yang bisa dibilang kurang sukses dalam mengarungi kehidupan pernikahan ya. Boleh diceritain nggak awalnya tuh kok bisa sebucin itu sih dengan pria yang ternyata kemudian akhirnya endingnya adalah toksik banget gitu. Iya, jadi memang perjalanannya tuh kayak anak-anak ya mungkin di usia 23 tahun, 20-an awal lah kita ketemu sama cowok yang secara fisik itu umur 23, 24 berarti udah ketemu sama si orang ini ya? Iya, udah secara fisik oke banget, terus oke banget ya? Oke banget, tinggi, berisi, terus kalau bawa maskulin banget. Iya, bawa motor juga motor cowok gitu kan kayak aduh udah kayak pemain sinetron banget gitu. Langsung perempuan usia segitu melayat. Ditambah emang orangnya tuh kebetulan pembawaannya juga sangat nice, sangat ekstrovert, jadi bisa bikin siapapun nyaman kalau ngobrol sama dia. Ditambah dengan kata-katanya sangat manis gitu. Jadi di waktu itu mungkin karena figur bapak juga tidak full, karena bapak kerjanya juga di luar kota, tidak selalu membersamai, jadi rasanya kayak oh ini ya yang namanya dikasih kasih sayang dari seorang cowok tuh kayak gini ya gitu. Jadi belum tahu banget, belum sepenuhnya tahu kalau yang namanya kasih sayang yang bener itu seperti apa gitu. Jadi gampang terbawa, dan kita pacaran cukup lama Mbak Hanum. 3 tahun sampai
sampai lama akhirnya. loh itu Mbak. Iya, iya makanya. Artinya di dalam 3 tahun itu topengnya nggak pernah terbuka berarti? Nggak pernah. Herannya itu. Jadi kita memutuskan untuk ini mau lanjut kemana nih gitu. Karena umur, saya juga punya concern kalau semakin tua nanti akan susah punya anak gitu kan. Terus udah 3 tahun mau apa lagi yang dicari gitu. Dan udah kuliah udah selesai. Sudah selesai. Kerjaan juga udah mapan gitu loh. Betul. Berarti kalau misalnya pacaran umur 23, berarti di 26, 27 menikah kan? Iya, di 26 tuh di akhir tahun banget kami memutuskan untuk nikah waktu itu. Cuman dari awal perjalanan nih, dari tembungan dulu di Agustus 2019 waktu itu kita baru ada agenda di Surabaya Mbak Hanum waktu itu sebulan, terus saya izin pulang duluan karena waktu itu ada pertemuan keluarga gitu. Nah perjalanan dari Agustus menuju Desember 2019 itu ternyata ya ada aja gitu. Cuman waktu itu saya masih merasa bahwa oh ini ujian kalau orang mau nikah. Apa? Jadi itu sebenarnya bibit tuh. Iya betul. Apa itu Mbak? Ujiannya? Kami sering berantem Bu. Berantemnya tuh karena masalah-masalah sepele, tapi sepelenya tuh menurut saya matters. Karena misal ini kan kita mau nikah, kita harus punya prioritas dulu untuk kecukupan acara pernikahan kami gitu. Tapi dia seperti tidak punya prioritas, misal harusnya untuk beli perlengkapan seserahan atau yang lain, dia malah belanja hal-hal yang buat dia sendiri dan tidak penting sebenarnya. Gitu. Boleh sebut nggak Mbak? Apa misalnya? Beli jaket Bu. Oh jaket. Ya itu kalau jaketnya jaket apa namanya thrift nggak apa-apa ya, tapi jaket mahal pasti. Masalahnya beli jaket 2, mereknya sama, cuman beda warna. Dengan harga yang sama gitu. Jadi kok kamu nggak mikir sih ini kita undangan belum? Dan pasti mahal itu jaketnya. Belum. Iya, makanya terus ini loh seserahan belum ada, katanya kamu mau provide, saya bilang gitu. Jadi impulsif sekali ya dengan membeli sesuatu yang di luar prioritas. Betul. Jadi dia itu selalu berpikir bahwa pasti ada nanti kalau udah ada waktunya. Tapi buat saya yang terbiasa ngeplan gitu kan, jadi kayak kok bisa? Ini dari cara kita menyikapi situasi aja udah beda. Habis itu masalahnya dia itu menceritakan pertengkaran kami ke orang tuanya. Tapi menceritakannya adalah saya ngatain dia kalau kamu nggak bisa urun gitu, kamu tidak bisa support pernikahan ini gitu, seolah-olah saya merendahkan dia. Dia udah mulai nge-frame ya, membingkai, jadi memutarbalikkan fakta dengan pihak orang tuanya dia sendiri dengan versi cerita yang tidak tervalidasi sesungguhnya kan. Dan itu bikin orang tuanya tidak kemudian menghubungi saya, tapi tidak mengklarifikasi ini ada apa, tapi langsung ini semua bahan untuk baju seragam keluarga saya kembalikan aja ke kamu. Kayak gitu, situasinya sempat kayak gitu Bu. Jadi di waktu itu akhirnya terus saya konsultasi sama orang tua. Waktu itu sikap orang tua ya dari ibu tuh sebenarnya sudah punya feeling, Pak kayaknya ini ditunda aja dulu deh nikahnya. Gitu. Jadi sebenarnya udah ada sign ya, udah ada firasat. Ibu udah ada feeling sebenarnya. Iya, cuman kebetulan karena sudah pada tahu persiapan kami mepet, jadi kayak bapak masih coba dong kita usahain dulu, kita ketemu keluarga dulu, enaknya gimana. Dan akhirnya ya ada win-win solution lah istilahnya, kayak ya kita tutup buku cerita yang kemarin, ayo kita move lagi lah straightforward untuk tujuan yang ke nikah itu gitu. Terus sebulan kemudian saya juga kok dilalah, kami yang biasanya tidak pernah membuka HP satu sama lain, tiba-tiba saya kebuka tuh HP-nya dia. Dan di situ kok banyak banget chat orang nagih utang. Artinya banyak di chat itu kok dilalah ya, kayak Allah itu kasih jalan tapi ya memang mepet gitu ya. Artinya istilah bahasa Indonesia itu memergoki sesuatu yang kata Mbak Nurul tadi hampir nggak pernah buka WA-nya kan. Selama ini mungkin juga selalu dia berusaha mencegah gitu ya. Biasanya kalau orang sudah sama-sama trust gitu kan nggak perlu pakai, dikasih tahu lah passwordnya dan sebagainya, mau email mau apa gitu ya. Kita kan misalnya suami istri pun juga, kalau ini sebetulnya sudah dikasih sign, dikasih jalan untuk mengetahui ternyata banyak pinjol. Iya, kayak ada orang yang ini kamu masih kurang tagihan sekian ratus juta, sekian puluh juta gitu. Saya juga agak kaget sih sebenarnya, kayak. Dan itu angkanya 3 digit ratusan juta, Mbak. Udah 3 digit gitu. Terus
Akhirnya kan saya kayak waktu itu juga ngajak ngobrol dia gitu. Ini apa maksudnya? Kenapa kamu selama ini bilang utangku sama orang ini dan ini sudah mau selesai, tinggal sedikit. Dia memang sempat bilang Bu ada utang, tapi tinggal sedikit. Saya nggak tahu kalau nominalnya sedikit sesedikit itu. Buat dia sedikit tuh. Makanya terus kayak ini gimana? Udah nggak apa-apa kalau misal kamu, karena saya kan prinsipnya menikah itu pasti akan membuka masalah baru gitu Bu. Jadi saya nggak pengen bawa masalah yang udah ada sebelum menikah kok dibawa ke pernikahan, karena itu tidak akan fair untuk pasangan saya. Dia tidak boleh ikut bertanggung jawab sama masalah yang begitu bikin. Juga sebaliknya harusnya dia gitu. Iya, tapi ketika saya minta udah ini tunda aja nikahnya nggak apa-apa, aku tak bilang ke orang tua. Saya bilang gitu. Itu sebulan sebelumnya? Iya, saya sempat sudah bilang kayak gitu, tapi dia terus bilang jangan pernah orang tua tahu masalah ini gitu. Kan bahasanya selalu dibungkus dengan gitu ya, jangan sampai orang tua kita tahu nanti mereka sedih, kecewa. Padahal sesungguhnya dia ingin membawa masalah perpinjolan ini ke dalam kehidupan Mbak Nurul kan, berarti dia intensinya ada, niat itu ada. Betul, betul. Tepat banget sih Mbak Hanum. Jadi memang waktu itu saya ngerasa kalau ini ada sisi tanggung jawabnya ya dari seorang cowok yang pengen kalau kita ada masalah ya terutama kalau udah berumah tangga, kita simpen aja, jangan sampai orang tua tahu, kasihlah kabar yang baik-baik aja gitu. Ya pikiran saya juga lurus-lurus aja waktu itu, jadinya umur 26. Iya, masih naif banget. Oke. Ya udah sampai akhirnya kayak ya udah, tapi gimana ini pasti selesai enggak? Saya nggak mau kalau misal nanti pas nikah kita masih ada masalah ini gitu, karena ke depan masalahnya pasti akan lebih kompleks gitu, karena masalahnya buat berdua. Terus dia bilang, iya nggak apa-apa, pasti selesai. Sebelum nikah pasti selesai. Nanti karena dia juga menjanjikan sejumlah nominal untuk sumbangkan untuk support pernikahan kami. Jadi kayak oh ya udah gitu kan. Pernah nggak Mbak Nurul merasa bahwa dia sampai pinjem itu ya? Apakah itu lewat sebuah lembaga pinjaman seperti pinjaman-pinjaman yang sekarang ada itu, atau ke pribadi-pribadi itu for the sake of pernikahan? Atau sebetulnya enggak juga gitu? Enggak juga sih Bu, gitu. Jadi bukan untuk kebutuhan nikah ya? Bukan. Baru setelah ketahuan dia bilang ini demi pernikahan juga gitu, saya ngutang-ngutang gitu. Dan itu saya juga baru tahu belakangan sih setelah kami pisah gitu. Dia tuh sering sesumbar lah ke orang-orang kalau ini tuh pernikahan kemarin tuh full support dari aku, bla 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 gitu. Padahal ya zero, dia zero, literally zero. Kita bergerak ke cut the story short ya, karena intinya Mbak kemudian masuk ke dalam perahu yang sepertinya keropos ya, dan itu Mbak tahu dari awal bahwa keroposnya ini bisa nggak ditambal gitu kan, dan berusaha mungkin bisa lah nanti disumpal lah pakai plastik atau disumpal pakai apapun ketika mengarungi lautan kehidupan pernikahan gitu. Tapi juga ada kemungkinan mungkin dia keropos sudah ditambal, dia bikin keropos lain ya kan, bisa aja itu terjadi. Dan itulah yang terjadi dalam 3 tahun berikutnya. Betul. Dan Mbak kemudian mengalami apa yang disebut dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Boleh ceritain nggak apakah itu memang ada hubungannya juga dengan tabiat suka berhutang, mungkin tindak tanduk seorang laki-laki, paling nggak ini sebenarnya red flag kan, udah ketahuan. Betul. Dan red flagnya itu apakah ada berkaitan dengan kemudian physical violence yang dia lakukan itu? Iya. Mungkin tadi relate juga apa yang disampaikan sama Mbak Hanum ya. Jadi kapal yang keropos itu tuh saya berusaha untuk tambal dengan keyakinan bahwa setelah menikah orang pasti berubah. Dan ternyata keyakinan itu enggak, malah jadi makin-makin, karena saya kira red flagnya dia cuma di utang aja, tapi ternyata ya red flagnya sampai ke KDRT itu Bu, gitu. Jadi kayak saya ingat banget itu violence pertama yang saya alamin itu tuh di 5 bulan pertama nikah. Boleh tahu nggak diapain Mbak? Jadi waktu itu tuh kejadiannya cuman gara-gara saya pamit sama dia. Waktu itu puasa Bu, hari pertama. Terus saya bilang, Mas maaf saya hari ini pulang telat karena ada pekerjaan yang harus segera selesai. Saya akan membatalkan puasa tapi saya akan berbuka puasa dengan kamu. Maksudnya saya cuman batalin aja, habis itu saya pulang saya makan sama kamu. Waktu itu dia tidak terima dengan itu. Dia marah karena saya tidak bisa berbuka puasa sama dia.
gitu. Nah marahnya itu ternyata sampai setelah traweh belum hilang marahnya, terus saya coba tanya, kenapa kamu marah, kamu masih nggak terima aku nggak buka puasa sama kamu. Dan menurut dia memang itu buka puasa hari pertama, terus sebagai pasangan baru dia tuh berharap dia punya momen itu gitu. Oke, masih kayak semacam sebagai seorang perempuan yang baru aja menikah tuh kayak merasa di gaslight mungkin ya, ya kan? Betul. Di gaslight tuh Mbak juga merasa itu yang benar gitu, karena ini kan momen terindah hari pertama puasa, kenapa kamu nggak ada? Dan ketika dia melakukan violence itu bisa kayak dipahami gitu Mbak? Ya kaget sih Bu sebenarnya di awal tuh kayak, abis itu kan kita kayak ya argue lah, argue karena saya punya opini sendiri, kenapa kamu marah cuman gara-gara ini, tapi buat dia kenapa kamu tidak bisa memprioritaskan ini gitu. Cekcok, dia tidak terima. Awalnya dia cuman ngebanting barang aja Bu, waktu itu kaleng atau toples gitu. Terus tiba-tiba kenapa dia jadi nendang-nendang semua barang di rumah, terus kenapa tiba-tiba terus dia ngobrak-abrik kasur gitu kan, terus kamu kenapa, kamu ngapain kayak gini, ih aneh deh gitu kan. Terus kayak tiba-tiba saya dicek aja gitu. Iya. Gitu. Dan itu di situasi tidak ada orang? Tidak ada orang. Sepi? Iya. Iya Bu. Itu pertama sih, pertama yang... Ya beneran ya Mbak? Maksudnya dengan full power gitu ya? Iya. Mbak kerasa kaget? Kan dia juga habis buka puasa, pasti kan cukup kuat gitu kan? Iya betul, ya kaget sih Bu. Waktu itu sempat nge-freeze gitu kan, kayak apa ini? Maaf ya Mbak, saya harus menggali. Iya nggak apa-apa. Rasa itu lagi, tapi ada nggak perasaan apakah aku akan bakal menjadi cerita-cerita yang akhirnya aku tinggal nama gitu ketika itu, atau kamu merasa ini kayaknya kalau di waktu itu sih lebih ke dominannya kecewa mungkin Mbak Hanum kayak gitu. Iya, pertama kecewa, terus yang kedua saya malah justru merasa bersalah sama orang tua saya sih. Jadi starting point-nya sudah tidak smooth, orang tua juga sudah kecewa dengan situasi sebelum menikah, lalu sekarang ada kekerasan ini. Itu kamu adukan ke orang tuamu tentang kamu di itu Mbak? Nah bodohnya saya tidak ngomong Bu. Karena tadi sugarcoat lagi kan, bahwa ini janganlah, ini sudah rumah tangga sendiri, masa apa-apa ngadu ke orang tua gitu. Itu juga yang kemudian menjadi banyak kasus perempuan itu akhirnya memendam sendiri. Iya. Saya memang minta ibu saya untuk, ibu nanti susul saya setelah sidang ya. Saya bilang gitu ke pengadilan gitu. Terus saya begitu buka pintu pengadilan tuh, di depan pintu ibu saya sudah duduk dan senyum Bu. Senyum ke saya kayak, Mbak, ibu bangga sama Mbak bisa kuat sampai hari ini gitu. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.